Richard Kane. Wow. Who are you? Police Squad, new version. Di awal film kita diperlihatkan Bank Sentral Amerika yang sedang dirampok. Salah satu dari mereka telah membawa sebuah benda di dalam brankas. Seluruh tim taktis, tim SWAT, dan semua para kepolisian sudah berada di sekitar bank. Namun tiba-tiba saja seorang bocil langsung nyelonong masuk ke dalam bank tersebut. Ternyata itu adalah sebuah penyamaran. Your ass. Who are you? Police Squad, new version. Tanpa disadari oleh semua orang, salah satu dari mereka telah membawa benda tersebut diberikan kepada seseorang dan kabur begitu saja. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, situasi yang sekarang mulai mereda. Kisah ini akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Letnan Detektif Frank Drebin, yang sekarang dia adalah seorang polisi senior. What is this? To my office now. Tanpa basa-basi, kepala polisi pun langsung ngamuk kepada Frank bersama temannya, mengatakan bahwa aksinya beberapa waktu yang lalu tentang penyelamatan bank tersebut membuat wali kota menjadi marah karena dia tidak konfirmasi terlebih dahulu, sehingga Frank turunkan jabatannya menjadi polisi lalu lintas. I'm taking you off the bank job. There's a crash up in Malibu. Body cams are actually turned on. Drebin! Frank yang sedikit kesal kepada kepala polisi karena dia hanya bisa memanfaatkan dirinya saja, langsung bercerita kepada sang ayah yang ada di foto sekarang sudah meninggal, mengatakan bahwa kepolisian sekarang sudah kacau balau, tidak seperti dahulu zamannya sang ayah. Ed and I pulled up to the Malibu car crash route is unusual. Usually, memang Frank adalah orang yang tidak benar-benar disiplin terhadap semua aturan, tetapi yang penting semua kasus bisa terselesaikan. Yang sekarang sudah berada di TKP untuk bisa melihat sebuah mobil kecelakaan terjun bebas di atas ketinggian, sehingga mereka pun langsung melakukan investigasi beberapa barang bukti yang harus bisa disimpan. Sebuah korek api bergambar macan tutul yang menjadi petunjuk. who was he? Simon Davenport, 53 years old, spitfire of a personality, self-proclaimed chocoholic. Right. I've seen enough. Mark it as suicide. Singkat cerita, akhirnya Frank Drebin telah pulang kembali ke kantor. Namun seluruh karyawannya pun langsung mengatakan kepada Frank bahwa ada seorang wanita yang telah menunggunya sejak lama Frank keluar, sehingga dia pun harus bisa menemui wanita tersebut. Over here, Lieutenant. Sungguh bahenol seperti gitar Spanyol, di mana wanita tua tetapi speknya masih oke, di mana Frank langsung melotot. Miss Beth Davenport. Detective Frank Drebin. Sungguh tanpa diduga, wanita ini yang bernama Beth
mengatakan kepada Frank bahwa yang meninggal ketika korban kecelakaan itu adalah adiknya sendiri. Tetapi adiknya pernah mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah masalah yang sangat besar terhadap sebuah perusahaan teknologi yang sudah terkemuka, sehingga Frank harus bisa mengungkap siapakah pelakunya. When I have something, I'll contact you. Now, if you'll excuse me, we're having a birthday party. Fellas, do you mind? Selang beberapa hari kemudian, di mana pusat kota terdapat sebuah festival teknologi, Frank langsung datang ke tempat ini karena adiknya Beth telah bekerja di sini. Seorang laki-laki yang bernama Richard Kent. Dia adalah owner dari segala teknologi yang terkemuka yang sekarang sedang naik daun. Ah, you've arrived. Richard Kane. Kemudian Richard langsung mengajak keliling kepada Frank untuk melihat beberapa sisi teknologi yang telah dikembangkan oleh dirinya. Tentang adiknya Beth, memang dia pernah bekerja di tempat ini. I'm actually a big fan of yours. Is that so? Yes. Setelah melakukan obrolan yang sangat panjang bersama Frank, di mana Richard langsung mengatakan bahwa seluruh perkembangan teknologi ini memang sudah banyak sekali dikuasai oleh orang luar. Kemudian tiba-tiba saja Richard mengeluarkan korek api dengan gambar yang sama milik adiknya Beth, dan dia pun langsung menjelaskan memang adiknya Beth yang bernama Simon. Dia adalah anggota komunitas klub malam yang telah dibentuk oleh Richard. Simon adalah orang yang sangat berbakat. The Duchess. Thank you. I'll be in touch. Singkat cerita, keesokan harinya, di mana Frank bersama temannya yang bernama Ed Hodgman, dia telah kedatangan tamu yang diduga itu adalah dari Richard Kent, telah memberikan mobil listrik gratis kepada Frank karena dia adalah bukti dari persahabatan. Walaupun ini semua masih tahap percobaan. Impressive. I tell you, this place is falling apart. Setelah membuat kekacauan di halaman depan kepolisian, seorang pria yang bernama Jack sekarang sedang melakukan interogasi oleh para polisi, di mana mereka pun langsung meminta kepada Frank sebagai polisi senior untuk bisa melakukan interogasi tersebut. Walaupun Frank sudah tua, tetapi ingatannya masih tokcer bahwa Jack telah berkerumun dengan perampok bank kemarin. Silly dog. Breakfast of champions. Fast forward a bit. You'll see. Just wait. Kemudian Ed langsung memutar CCTV yang selalu saja dibawa oleh Frank sebagai tanda bukti bahwa Jack bersalah. Yes, that's you inside the bank. Akhirnya Jack telah tertangkap basah. Dia pun langsung mengatakan ada seseorang yang telah membawa satu brankas yang ternyata itu adalah milik adiknya Beth bernama Simon. There, Box 595. This one, Frank. Simon Davenport. Sungguh tanpa diduga, ternyata Richard adalah dalang dari perampokan tersebut telah membawa sebuah perangkat milik Simon. Itu adalah perangkat paling berbahaya. Now, it's time for us to admit that the primordial law of toughness device. Penelitian Simon yang sangat menggemparkan, di mana dengan perangkat tersebut bisa memancarkan radiasi adrenalin, sehingga siapapun yang terpapar, mereka semua akan menggila dan saling membunuh. Namun Richard mempunyai sebuah rencana untuk bisa membersihkan manusia di dunia ini dengan cara saling membunuh, dan hanya beberapa orang yang bisa diselamatkan. Gentlemen, Project Inferno. Singkat waktu kembali lagi kepada Frank yang telah menggunakan mobil gratis dari Richard. Dia menggunakan autopilot, bahkan menabrak beberapa pejalan kaki yang ada di trotoar. Namun Frank tidak merasa bersalah. Datang ke sebuah klub malam, diduga Simon adalah anggota klub malam tersebut yang dipimpin oleh Richard. Bertanya kepada seorang bartender apakah dia telah melihat orang yang ada di dalam gambar tersebut. Namun bartender tersebut mengatakan bahwa itu adalah sangatlah privasi dan tidak bisa disebarluaskan kepada seseorang. Akhirnya Frank bertanya dengan cara kekerasan. Maybe this one's jog your memory. Remember now? Yeah, I remember. He said in a... They keep surveillance footage.
Sesuai informasi dari bartender bahwa rekaman CCTV ada di belakang ruangan. Tetapi tiba-tiba saja Beth ada di tempat ini dengan jalan mempesona. Elegant? Yeah, I'd say so. Hello, Lieutenant. Memang dua-duanya sangatlah konyol, tetapi Beth langsung mengatakan kepada Frank bahwa dia akan mengungkap siapakah pembunuh adiknya. Dengan melakukan obrolan yang sangat serius, tiba-tiba saja Richard langsung datang, meminta kepada Beth untuk bisa minum bersama. Don't mind. Do you, Drebin? Be my guest. You get the footage. I'll keep him occupied. Absolutely not. Oh, thank you. Ketika Beth telah mengalihkan perhatian Richard King dan Frank sedang menghajar beberapa para penjaga untuk masuk ke dalam ruangan CCTV. Setelah dia masuk, dengan konyolnya Frank tidak melihat jalan bahwa di depan ada tangga turun. Kemudian kembali lagi kepada Beth yang sedang melakukan obrolan bersama Richard. Salah satu anggotanya pun langsung mengatakan kepada Richard ada seseorang yang telah menyusup. Beth pun langsung bertindak. Richard Kane. Wow. Selagi semua orang sedang menikmati pertunjukan Beth, di mana Frank sedang menghajar seluruh para penjaga. Singkat cerita, ketika Frank sudah menghajar semua orang, dia pun mulai melihat berkas Simon untuk bisa melihat apa yang telah terjadi, apa yang dibicarakan bersama Richard King. Ternyata ketika sedang melakukan obrolan bersama Richard, dia telah memberikan sebuah informasi kepada seorang jurnalis yang sedang melakukan investigasi tentang kejahatan Ken. Bismillah, Frank mendapatkan petunjuk untuk bisa menemuinya. Singkat waktu setelah lolos dari rumahnya Richard King, Frank telah ditemui oleh Beth untuk bisa bertanya apa yang telah terjadi di ruangan CCTV tersebut. Namun, Frank mengatakan bahwa itu adalah rahasia polisi. Tetapi Beth terus saja menggoda kepada Richard yang sekarang sudah menduda sudah lama untuk bisa menikmati tubuh moleknya. Akan tetapi di sisi lain, di mana Richard King telah mengirim pembunuh bayaran, sehingga mereka pun telah diintel oleh pembunuh bayaran tersebut. Sekarang Frank dan Beth sedang melakukan obrolan yang sangat serius di dalam ruangan dan terus saja melakukan pengintaian. Akan tetapi suasana pun menjadi panas. Sungguh mengerikan seperti apa yang tidak dilihat oleh semua orang. Frank dan Beth sedang menyiapkan makan malam. It's so strong. Memang tidak seperti apa yang dilihat di dalam teropong, karena mereka sedang melakukan hal yang sangat menyenangkan. Akan tetapi semakin mereka dekat, akhirnya cinta telah bersemi. Your eyes, I see a parent standing here beside you. And baby, all the stop us now. Nothing's gonna stop us. Singkat cerita, kembali lagi kepada misi, di mana Frank sedang menghubungi seseorang jurnalis yang telah berhubungan dengan Simon. Dia telah melihat ada bercak darah, mengatakan bahwa dia harus bisa memegang pisau yang ada di atas meja. Bukan hanya itu, dia pun harus meminta untuk bisa merekam namanya dan harus bisa mengucapkan sayalah pelakunya. Lieutenant Frank Drebin, I did it. Entah apa yang dilakukan oleh Frank, apakah dia on atau bego, tetapi dia ternyata baru sadar bahwa telah dijebak karena jurnalis yang dia kira ternyata sudah mati. The body was no longer an option.
He's running! Singkat cerita, akibat panik, dia pun langsung menuju mobil. Akan tetapi mobil yang telah dikendalainya telah dikuasai oleh Richard Kent. Bahwa hari ini Frank adalah sebagai penghalang dari rencana Richard dan dia akan mati terjun bebas seperti Simon. Thieves! Out of the way! Open the doors! You got it. Untung saja ketika Frank loncat dari mobil, dia pun langsung menghubungi Ed untuk bisa bersiap-siap karena dia mempunyai sebuah pelaku tentang pembunuhan Simon dan perampokan bank beberapa waktu yang lalu. Sehingga Frank langsung bergegas. Frank. Thank you. Kemudian dengan secara bergegas, Frank yang sekarang sedang keadaan terluka, Beth langsung mengobatinya dengan merica dan sambal yang ada di tangannya. Walaupun tidak terasa, tetapi mereka berdua mempunyai sebuah ikatan cinta yang sangat mendalam, sehingga rasa sakit pun menjadi hilang. Kemudian Frank mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah rencana, bahwa memang seseorang yang telah membunuh adiknya yang bernama Simon adalah Richard Kent. Sehingga dia pun langsung bersiap-siap untuk bisa melakukan peringkusan. Untung saja anggotanya langsung bergegas mendapatkan seorang pembunuh bayaran yang telah menjebak Frank. This isn't my normal car. Well, boss. That won't be necessary, nurse. You surprised to see me? Tanpa basa-basi, Frank pun langsung melakukan interogasi terhadap pembunuh bayaran yang telah dikirim oleh Richard Kent. Tentang beberapa waktu yang lalu, dia telah melakukan sebuah aksi kriminal. Sehingga dengan ancaman-ancaman tertentu, akhirnya dia pun langsung buka mulut. Come on, tell me, farty guy, you love it! No, it was all Kane's plan, it wasn't my plan. Lost a frequency, that would infect people's brains downtown midnight in the New Year's balls. Singkat cerita, tiba ketika malam hari. Disinilah tempat adu domba untuk bisa mendapatkan kesenangan. Richard Kent adalah seorang investor terbesar di tempat ini, sehingga mereka semua telah mengenal siapakah Richard Kent sebenarnya. Akan tetapi, Frank bersama Ed yang sudah bergegas untuk bisa melakukan penangkapan terhadap Richard karena sudah mempunyai sebuah banyak sekali bukti. Akan tetapi sesuatu yang paling berbahaya akan terjadi. Namun, tiba-tiba saja Beth telah bertindak sendiri, menghubungi Richard. Hello, Miss Cherry Roosevelt, Fat Bozo, Charming Spaghetti. Please, join me. Tanpa sepengetahuan Beth, Frank dan Ed yang sudah menyusun rencana untuk bisa mendapatkan perangkat yang sangat berbahaya yang bisa memancarkan sinyal adrenalin. Mereka pun langsung bersiap siaga dengan posisinya masing-masing. Sebuah bola lampu tahun baru, di dalamnya ada sebuah perangkat yang bisa memancarkan sinyal tersebut. Namun sayangnya Beth telah bertindak sendiri. Or should I say, Miss Davenport? Sayang sekali, Richard Kent yang telah mengetahui semua rencana bahwa memang wanita ini adalah kakaknya Simon. Kemudian di sisi yang lain, Frank yang sudah berada di suatu tempat untuk bisa mengambil perangkat di dalam bola lampu itu. Namun tiba-tiba saja mesinnya telah nyala. Go on, take it and go. I think I see it, Dad. Konyolnya semua orang pun langsung panik ketika celananya Frank telah merosot. Look at that! The pipes are off! What the hell is going on? Sebuah kejadian yang paling menggemparkan se-Amerika karena tayangan ini sedang live ke seluruh dunia, di mana Frank sudah menjadi sebuah sorotan celananya melorot. Namun untungnya Frank telah mendapatkan perangkat tersebut. Carry on. All right, buddy. Time to go. Trevor, from police squad. Everyone vacate the premises immediately. Now! Singkat cerita, setelah Richard mengetahui bahwa perangkatnya telah diambil oleh Frank, dia pun langsung terdorong ke senjata untuk bisa diambil. Akan tetapi,
Frank langsung menyalakan perangkat untuk bisa membuat kekacauan dunia. Akhirnya seluruh dunia pun langsung kacau ketika perangkat itu memancarkan sinyal adrenalin. Hanya orang-orang tertentu saja yang kebal terhadap sinyal tersebut, sehingga semua orang pun mulai menggila dan mereka pun langsung menargetkan Frank Drebin untuk bisa dibunuh. Definition of my treasure, so they get the pressure. Okay, I ain't easy, I ain't sweet. Hold up. Them boys on Stacy, I'm the Sayang sekali ketika Frank membawa sebuah mobil, kuncinya telah hilang. Dia pun langsung berharap tiba-tiba saja ada sebuah burung hantu yang telah membuat sebuah petunjuk dan langsung membantunya. Just like old times. Take it. Thank you, Daddy. Setelah menjaga Richard bersama para konco-konconya, di mana Richard pun langsung mengatakan kepada Frank untuk bisa bekerja sama karena dia adalah orang yang sangat spesial. Namun Frank adalah polisi sejati, tidak akan bisa disogok. Oh, what the hell? Tummy still hurts a lot. There's nowhere to run. I won't be running. 100% kesialan mulai terjadi kepada Richard. Dia pun tidak bisa kabur lagi. Bahkan Frank membuat sebuah ancaman. Namun tiba-tiba saja Beth langsung datang ingin membalaskan dendam kematian adiknya membawa sebuah pistol. Tetapi Frank tidak mau Beth membunuh Richard karena situasinya sangatlah rumit sekali. Kemudian disinilah Frank langsung mengungkapkan rasa cintanya kepada Beth untuk bisa hidup bersama. I love you, Beth. Setelah Beth tenang, dia pun langsung melihat perangkat yang masih menyala. Langsung diambil dari kantongnya Richard untuk bisa menyelamatkan semua umat manusia. Akhirnya mereka semua pun langsung berhenti bertarung dan langsung saling menyayangi. Sehingga dunia pun telah diselamatkan. Richard Kent telah dibawa oleh polisi untuk bisa ditangkap. Oh, Frank, you've made me a very happy woman. Singkat cerita, kepolisian pun langsung digemparkan oleh seluruh para wartawan. Maka kepala polisi pun langsung mengatakan bahwa pahlawannya adalah Frank Drebin. Right now, Frank Drebin and thorough internal investigation. Here's to us. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Karena penjahatnya sudah ditangkap, Frank dan Beth pun sudah menikah dan hidup bahagia. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia Kedia Gadget tentang film ini? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seorang polisi konyol, dia yang tidak pernah diakui tentang semua aksi-aksinya, bahkan satu pasukannya pun akan dibubarkan karena tidak selalu melakukan konfirmasi ketika melakukan aksi di lapangan. Sehingga dia pun tidak merasa dihargai ketika kepala polisi sedang melakukan pembicaraan. Namun memang itulah sifat alamiah manusia. Ketika ada aturan, pastinya ada sesuatu yang harus dilanggar. Itulah yang disebut dengan aturan sebagai tulisan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kedia Gadget. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.